Shalom smart people, jumpa dengan saya Temi dalam Street Justice. Hari ini saya ingin membagikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dan mengubahkan persepsi hidup saya tentang masa lalu. Jadi hari ini saya akan berbagi atau men-sharingkan sesuatu tentang jangan menoleh ke belakang. Ya, tetapi tentunya ini tidak berarti bahwa ketika kita berkendaraan di jalan, lalu ketika kita mau belok, kita tidak tengok kanan kiri atau lihat ke belakang. Tentu bukan demikian yang dimaksud. Tetapi yang saya maksudkan adalah janganlah menyesali apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Karena dengan demikian energi kita itu akan habis untuk meratapi masa lalu dan kita akan stuck di sana sehingga kita tidak punya energi lagi untuk move on atau untuk maju ke depan. Nah, dalam firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 32 mengatakan ingatlah akan istri Lot. Tentunya kita mengingat ya bahwa ketika Lot dilarang Tuhan untuk menoleh ke belakang, tetapi istri Lot tetap menoleh ke belakang. Karena pada saat itu ia menyesali kenapa dia harus meninggalkan, padahal semua kesenangan ada di sana. Tetapi ketika dia tidak taat pada Tuhan, maka ia berubah menjadi tiang garam yang menjadi peringatan bahwa ketidaktaatan itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Nah, meskipun konteksnya mungkin akan berbeda, tetapi Tuhan ingin mengingatkan kita untuk tidak menoleh ke belakang. Saya ingin berbagi sedikit ya. Nah, pada suatu hari ketika saya sedang menonton film Doraemon, ya mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya. Nah, Doraemon ini adalah sebuah karakter kartun fiksi Jepang yang populer pada tahun 80-an atau 90-an karena dia dikenal mempunyai kantong ajaib yang bisa mengeluarkan segala macam benda. Dan pada saat itu Doraemon mengeluarkan sebuah mesin waktu. Nah, pada saat itu tiba-tiba papa saya tuh bertanya, seandainya kita bisa kembali ke masa lalu, kamu ingin kembali ke waktu kapan? Tampaknya ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana dan sebuah candaan, ya hanya bercanda. Tetapi pertanyaan itu bisa membawa satu dampak yang besar dalam pemikiran saya. Karena pada saat itu ketika saya berpikir iya ya, kapan ya saya mau kembali? Ternyata saya berpikir bahwa banyak sekali penyesalan dalam hidup saya yang membuat saya tuh ingin kembali ke masa lalu. Ingin kembali ke sebuah titik di mana saya membuat sebuah keputusan yang salah. Karena saya berpikir, seandainya saya bisa kembali ke masa itu, pasti saya bisa menghindari hal-hal yang akan berakibat buruk di hari-hari selanjutnya. Ketika kita bisa kembali ke masa itu, kita pasti akan bisa mengubahkan masa depannya. Nah, kalau pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, kira-kira kita mau kembali kemana? Nah, secara fisik kita tahu ya bahwa tentunya hal ini tidak mungkin, bukan? Itu pasti mustahil karena itu adalah science fiction, yaitu hanya sebuah film. Memang benar ya, secara fisik itu kita nggak mungkin deh kembali ke masa lalu. Tetapi pikiran kita ini bisa dibawa kemana saja, termasuk ke masa lalu. Ya, permasalahannya adalah seringkali memori kita itu kembali ke kejadian yang kita sesali. Kadang ketika ada sesuatu kejadian yang kita sesali, baik kejadian ketika kita disakiti orang lain, ketika kita difitnah orang lain, atau juga pada saat kita jatuh di dalam dosa. Nah, tentunya kejadian-kejadian yang kita sesali ini, kalau kita punya kesempatan, tentunya kita ingin sekali untuk boleh memperbaiki. Kita ingin sekali untuk menghapus permasalahan ini ketika peristiwa yang tidak menyenangkan ini terjadi dalam hidup kita. Nah, pengalaman yang tidak menyenangkan itu ternyata lebih awet di dalam memori kita dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Dan emosi kita itu masih tetap terbawa.
Ketika kita mengingat orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, atau kalau istilah sekarang orang mengatakan toxic people, ya. Nah, ketika kita memikirkan tentang toxic people yang ada di sekitar kita, maka kadang ya emosi kita itu berasa diaduk-aduk ya, antara mau marah, menyesal, jengkel, kasihan. Jadi emosi kita itu akan bercampur-campur. Nah, dalam hidup kita ini mungkin tidak semua, tapi saya rasa pasti ada hal yang kita sesali. Ya, ketika kita menyesali sesuatu, maka kita ingin sekali kalau bisa itu dihapus, atau kita kembali pada saat itu sehingga kesalahan itu bisa diperbaiki, atau justru kita bisa membuat sebuah keputusan yang lebih baik sehingga kita bisa mengubah sejarah hidup kita. Terutama ketika kita mengalami sebuah kegagalan, ya, kita biasanya ingin sekali memperbaiki supaya kegagalan itu tidak terjadi. Nah, mengapa? Karena kita ini adalah manusia yang selalu memikirkan tentang diri sendiri. Tentunya kita tidak ingin ada kegagalan dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika kita misalnya bisa kembali kepada titik waktu itu, apakah kita yakin bahwa hidup kita ini akan menjadi lebih baik? Ketika misalnya kita berteman dengan seseorang, lalu orang itu ternyata tidak baik, apakah kalau kita tidak berteman dengan orang tersebut, maka hidup kita akan lebih baik? Maka ternyata jawabannya itu adalah tidak. Nah, mengapa tidak? Karena setiap peristiwa dalam hidup kita itu semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang tidak nyaman, sekalipun kita harus menghadapi orang-orang yang sulit, orang-orang yang ngeselin di sekitar kita. Tetapi percayalah bahwa semua ini adalah sebuah proses untuk menempa kita supaya kita ini menjadi semakin kuat. Tuhan itu merencanakan semua hal yang baik bagi kita. Hanya saja ketika kita mengalami proses itu, kita belum bisa melihat keindahannya. Kita belum bisa tahu ujungnya itu ada di mana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, maka pada saat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, biasanya kita akan menimbulkan rasa marah, rasa sakit hati, dan kalau itu dibiarkan, maka itu akan menjadi berkepanjangan. Dan hal yang lain, biasanya ketika kita mengalami sebuah masalah, maka fokus kita akan ada pada masalah itu. Sehingga kalau kita melihat ini sebagai gulungan benang ya, ketika kita ada di dalam gulungan benang yang ruwet itu, maka kita tidak bisa melihat ujung pangkalnya. Kita tidak bisa melihat akar masalahnya karena kita sendiri terjerat di dalamnya. Nah, kalau kita ingin bisa melihat ujungnya ada di mana, maka kita harus keluar dari masalah itu dan kita mengandalkan Tuhan supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita menimbang ya apa masalah yang terjadi dalam hidup kita dan apa pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, maka kita akan melihat bahwa ternyata dalam hidup kita ini akan banyak sekali pertolongan Tuhan yang mungkin tidak harus yang besar-besar ya, tetapi banyak sekali pertolongan Tuhan yang kecil-kecil yang kita sebenarnya harus syukuri karena itu adalah semata-mata karena pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami satu masalah dengan situasi yang tidak menyenangkan, dengan orang lain yang tidak menyenangkan, maka hal yang kita lakukan adalah berserah pada Tuhan. Karena kalau kita mau berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu ternyata bisa menyelesaikan semua masalah itu dengan mulus. Bahkan terkadang dia memberi lebih daripada ekspektasi kita. Nah, saya ini termasuk ya kadang-kadang orang yang
kalau mendengar sesuatu atau mendapat berita sesuatu, kadang itu bisa menimbulkan kekhawatiran. Lalu mulailah memikirkan langkah-langkah bagaimana ya untuk menghadapi hal ini. Misal, saya harus berhadapan dengan seseorang. Lalu saya akan memikirkan, apa ya yang kira-kira dia akan bilang. Lalu apa ya yang saya akan katakan. Tetapi ternyata pada saat bertemu, ternyata semuanya itu tidak berjalan sebagaimana yang saya sudah pikirkan. Tidak berjalan sebagaimana yang saya takutkan. Tetapi Tuhan itu akan menolong dan menyelesaikan dengan caranya yang benar-benar di luar ekspektasi kita. Apa yang kita takutkan itu seringkali hanya ada karena pemikiran kita saja. Apa yang kita khawatirkan itu hanya ada di dalam diri kita saja. Nah, jadi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, maka secara tidak sadar ya, kita itu cenderung untuk menyalahkan orang lain. Seringkali yang menjadi kambing hitam itu orang tua, teman, lingkungan. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu bisa menimbulkan kemarahan dalam hati, bahkan dendam, atau lebih parah lagi ada keinginan untuk membalas. Nah, kadang-kadang ya justru lingkungan atau circle kita, baik termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, itu memperburuk keadaan. Lebih parah lagi, kadang justru menjadi kompor-kompor ya yang semakin membesarkan masalah. Jadi kalau ada bensin ini ada api, bukannya dipadamkan tapi justru disiram dengan bensin sehingga masalah itu menjadi lebih besar lagi. Nah, jadi yang harus kita sadari, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu harus percaya bahwa semua itu tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Tuhan itu telah merencanakan hal-hal yang baik dalam hidup kita, sehingga tidak mungkin kita dibiarkan tergeletak. Kita melihat dan kita tahu bahwa sejak awal Tuhan itu menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, tujuan yang baik, yaitu membawa kita kepada panggilan Allah yang sempurna. Tetapi untuk mencapai semuanya itu, maka kita harus dibentuk dalam sebuah proses. Tuhan itu tidak ingin kita terjebak di masa lalu. Percuma rasanya kalau kita menyesali sesuatu yang tidak mungkin diubah. Karena memang masa lalu itu tidak dapat diubah. Namun yang bisa diubah itu adalah perspektif kita. Saya pernah mengalami sebuah trauma di suatu tempat. Sehingga saya tidak mau melewati jalan itu. Saya tidak mau melewati tempat itu. Karena banyak sekali menyimpan kenangan yang buruk. Bahkan ya dengan memikirkannya saja itu terkadang bisa menimbulkan kemarahan. Sehingga sampai suatu saat saya mengambil sebuah keputusan untuk melupakan semua kenangan buruk dan belajar melihat pertolongan Tuhan dan mensyukuri Tuhan tentang apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. Nah, ketika perspektif kita itu berubah, maka kita juga bisa melihat, lebih mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita. Perubahan cara pandang ini harus berasal dari diri kita sendiri. Jangan kita berharap bahwa orang lain itu akan berubah untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kitalah yang harus berubah dengan mindset kita, dengan pemikiran kita untuk melihat hal-hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi, Tuhan berikan kepada kita dan kita syukuri apa yang sudah kita punyai pada saat ini. Rugi sekali ya kalau kita misalnya kita ketika ada orang lain yang menyakiti kita, lalu kita tidak bisa tidur nyenyak, sementara orang itu justru hidup nyaman-nyaman saja. Nah, jangan sampai ya kita terjebak dalam mindset kita sendiri dan kita justru menderita karena pemikiran kita sendiri. Mari kita belajar untuk selesai dengan diri sendiri dan juga mengampuni orang lain. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka saat itu juga kita akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera.
Seringkali orang tidak mau apa yang terjadi kepada orang lain. Kadang kita melihat orang lain itu hidupnya lebih baik. Kadang orang lain melihat kita itu hidupnya lebih nyaman. Tapi kadang-kadang kita kalau dalam bahasa Jawa kita bilang sawang sinawang. Kita selalu melihat bahwa orang lain itu hidupnya lebih baik daripada kita. Sehingga kita selalu melihat apa yang menjadi kekurangan kita. Tetapi ketika kita belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa melihat bahwa hidup kita ini adalah semata-mata anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Banyak hal orang lain tidak bisa menolong kita. Tetapi ketika kita punya Tuhan yang lebih besar, yang melampaui akal dan pikiran, dan Tuhan itu pasti akan menolong kita, tetapi menurut waktu yang telah ditetapkan dalam rencana Tuhan. Mari kita belajar mengatasi masa lalu kita dengan cara melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita. Itu tentunya untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Melupakan itu memang merupakan hal yang mudah untuk diucapkan ya. Tetapi untuk dilakukan tentunya itu butuh sebuah perjuangan dan butuh tekad yang besar. Tetapi ketika kita harus mengatakan kepada diri sendiri, lupakanlah, maka akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya kita akan dengan mudah mengatakan lupakanlah. Janganlah membiarkan iblis mencuri sukacita kita karena hal-hal yang tidak penting. Karena semua sumber kemarahan, semua sumber sakit hati itu hanya satu, yaitu ketika kita terlalu mengasihani diri sendiri. Sehingga kita harus meletakkan ego kita meletakkan semua keakuan kita dan belajar untuk melihat sebuah tujuan yang lebih besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi jika Bapak, Ibu, Saudara mempunyai masa lalu yang menyenangkan, maka itu menjadi sebuah awal yang baik karena akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk sampai kepada tujuan. Sehingga tetaplah berfokus dan bersemangat. Tetapi bagi yang belum, jangan khawatir karena masa lalu itu tidak akan menghalangi kita untuk tiba di tujuan akhir. Penyesalan tidak akan membuat perubahan apapun, tetapi kita dapat menarik pelajaran darinya. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini itulah yang akan menentukan masa depan kita. Kita harus selesai dengan diri sendiri. Dan jangan biarkan iblis menuding kita karena dosa atau pelanggaran kita. Karena ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Dan pada saat yang sama kita juga harus mengampuni orang lain. Karena Tuhan yang adalah kasih itu menginginkan hal itu di dalam hidup kita. Masa lalu itu biarkanlah mendapat porsinya tersendiri sebagai satu peringatan supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan perjalanan kita akan jauh lebih mudah jika kita tidak membawa beban dari masa lalu kita. Kiranya sharing dari saya bisa menjadi berkat buat Bapak, Ibu, dan saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua.